Ya, selamat pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita kembali dalam Kilas Indonesia ya. Iya, ini di segmen kali ini kita sudah masuk ke dalam segmen dialog dan Ya, seperti biasa di lantai 2 MNC Plaza kita sudah kehadiran siapa lagi kalau bukan motivator handal kita Mas Ferry Faruk. Selamat pagi. Iya. Semangat pagi ya. Iya, betul. Baik. Mas Ferry, pagi hari ini kabarnya akan membawakan sebuah tema sukses itu biasa banget. Iya. Orang banyak bilang sukses itu ribet gitu kan, Iya, susah betul. dicapai. Tapi pagi hari ini biasa banget Betul, gitu. betul. Nah, kita nanti akan lihat bahwa sebetulnya saya ambil dari Aristoteles itu ya, Ya. bahwa misalnya kita adalah yang sering kita lakukan. Jadi kita adalah sesuatu yang sering kita lakukan. Oleh karena itu yang namanya keunggulan atau kesuksesan atau keberhasilan sebetulnya bukan sesuatu tindakan, tetapi suatu kebiasaan. Nah, kalau kesuksesan hasil-hasilnya mungkin luar biasa gitu. Tetapi sebetulnya cara-caranya sangat biasa gitu. Oke. Jadi tidak Menarik, sesuatu menarik. banget. Iya, saya sendiri terkadang sering bertanya sukses itu apa? Dan banyak orang yang sudah Betul. sukses, Belum saya berhasil. bertanya, menurut Anda sukses itu apa? Saya juga tidak mengerti Iya. gitu kan. Saya lahir ya dengan sekarang dan dengan sendirinya itu Betul. bagaimana kita bisa mendefinisikan sukses itu sendiri Sukses pagi hari itu ini? bisa berbicara tentang keunggulan, bisa berbicara tentang keberhasilan. Nah, keberhasilan itu juga bisa dipecah, jadi keberhasilan jangka panjang, keberhasilan jangka pendek, jangka menengah, gitu kan. Kemudian juga keberhasilan itu juga jangan ada yang mungkin berhubungan dengan goal-goal atau tujuan-tujuan tertentu, tapi juga misalnya dengan perasaan-perasaan tertentu gitu, bahwa misalnya orang berhasil merasakan sesuatu gitu kan, itu juga keberhasilan. Tidak harus Selamanya istilahnya kaya, karena ada orang yang kecenderungannya ingin kaya, Iya. ingin terkenal, kemudian Iya. juga ingin berpengaruh gitu kan, kemudian juga ingin berkuasa, beda-beda. Iya. Jadi kekuasaan itu mungkin hari ini kita hubungkan saja dengan terhubungnya antara orang dengan tujuannya. Begitu. Oke. Nah, mungkin kalau kita mau memulai yang mau kita bahas, bagaimana kalau kita game dulu ya? Apa nih, apa nih, apa nih? Pagi-pagi kita games semuanya menarik. disorot semua nih. Oke. Kita hadapkan tangan Oke. kita ya. Kemudian tepuk tangan, ya. Kemudian dibalik, Balik di atas, atas. disilangkan, silangkan ya. Ah. Silangkan. Jadi yang sebelah kanan, Ya. ya, itu ada di bawah yang sebelah kiri. Oke? Ya, oke. Ya. Nah, Oke. sekarang diinikan telunjuknya ke ataskan, kemudian dirapatkan. Dapatkan ya. Sekarang kita balik sama-sama, 1, 2, 3. Saya nggak bisa. 1, 2, 3. Saya nggak bisa. Ayo. Kenapa nggak bisa? Kenapa ya? Ya. Salah Itu posisi tadi ya. ilmu kesuksesan, ilmu apapun, keunggulan atau apapun itu adalah seperti ilmu tukang sulap sebetulnya. Oh, Jadi kalau kita mengetahui semua rutinnya, Iya. semua tata caranya atau semua dari urutan 1 sampai 10-nya itu bisa melakukan. oh, berarti orang-orang sukses itu orang yang pinter sulap semua. Betul. Ya? Nah, kita sebagai Saya baru tahu loh. jadi menculap keadaan. gitu. Ya, Tapi oke. istilahnya kita sebagai orang awam kecenderungan kan lupa gitu. Iya. Bahwa kita melihat satu hal yang tidak dilihat oleh orang-orang. Tapi cara untuk meraih sukses itu adalah sama sebetulnya. Jika Betul. kita memulai dari awal sampai Akhir, tahapan-tahapannya itu betul. sesuai dengan apa yang memang menjadi kesamaan, itu kita Betul. bisa sukses gitu Iya, ya. jadi kalau kita misalnya menguntit orang sukses ya, ya Kang Ajat satu hari cari aja misalnya orang sukses di lingkungan Kang Ajat siapa gitu ya, atau Mbak Bella gitu. Orang-orang yang dianggap sukses lah Betul oleh gitu. lingkungannya. Misalnya ada bintang film terkenal di rumah itu siapa dikuntit sehari-harinya Oh, gitu ya. oke. Nah itu apa sih yang dia kerjakan? Mungkin kita akan bosan juga karena apa gitu? Karena sama. Gitu. Apa yang dia kerjakan, apa yang kita kerjakan sama gitu kan. Tetapi mungkin ada sebuah kimia batin tertentu yang menjadikan itu berbeda. Baik. Apa dong kalau gitu Oke. yang harus kita mulai pagi hari ini untuk bisa sukses dan sukses itu biasa? Iya, yang pertama adalah bahwa orang sukses juga sama seperti kita itu terpaksa. Maksudnya terpaksa bagaimana Iya. tuh Mas? Jadi kalau kita kan, kalau saya misalnya tanya, Iya. Mbak Bella hari ini hari Senin gitu kan, Iya. yang Senin yang di musim hujan dingin gitu kan. Iya. Kalau saya suruh memilih tanpa konsekuensi nih ya, Iya. mending kerja atau mending tidur. Ya saya mending tidur Mas. Tapi karena terpaksa itu tadi mungkin oke. Iya, jadi terpaksa gitu Iya. kan. Nah sebetulnya sebuah keahlian, sebuah kehebatan, sebuah keunggulan adalah keterpaksaan yang menjadi biasa.
yang menjadi kebiasaan gitu kan. Nah, ada orang-orang yang terus merasa terpaksa dan dia tidak pernah mencintai keterpaksaan itu. Selain kata terpaksa itu tadi, ada kata lain tapi nanti ya. Ya, Iya. Kita ungkapkan setelah kita break terlebih dahulu. Kita akan melanjutkan kembali. Jadi paksa diri Anda dan jadikan paksaan itu sebagai kebiasaan itu yang Iya, pertama. Tapi betul. ada banyak hal lain yang harus kita perhatikan untuk jadi sukses. Tetap bersama kami di Kilas Indonesia. Ya pemirsa, kembali lagi di Kilas Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dan Anda tidak akan menyesal karena topik hari ini menarik sekali, yaitu sukses itu Biasa banget. Oh, iya. Itu kata Ferry Faruk begitu. Tadi disampaikan bahwa keterpaksaan itu adalah poin pertama yang harus dilakukan bagi orang yang sukses. Betul. Iya, jadi keterpaksaan harus menjadi kecintaan gitu kan. Apalagi misalnya kalau orang yang sudah ingin berprofesi sebagai karyawan, kemudian meningkat nantinya mungkin jadi manajer, ya, jadi vice president, ya, kemudian jadi presiden dan kemudian jadi director atau mungkin jadi owner gitu kan. Sebetulnya itu harus mengubah gitu. Apa yang tadinya terpaksa kemudian dia cintai. Nah, orang-orang yang gagal menurut saya adalah orang yang terpaksa dan terus merasa terpaksa seumur-umur. Sehingga apa gitu loh. Karena kan katanya kalau kita tidak berkarir di dalam apa yang kita cintai, istilahnya yang tidak sesuai bakat kita, maka cintailah pekerjaan yang ada begitu kan. Nanti akan menjadi bakat tersendiri itu gitu. Tapi tidak mudah loh untuk kita bisa mencintai sesuatu yang lahir dari paksaan. Nah, Betul. itu dia. Apa Mas Ferry punya kiat-kiat nggak untuk mencintai sesuatu yang sebenarnya kita nggak suka gitu? Ya, sebetulnya suka atau tidak suka itu rekrutmen terbaik daripada bakat kita terhadap sebuah pekerjaan gitu ya. Nah, kalau misalnya sesuatu yang umum, yang lumrah, tapi kemudian kita juga tidak bisa melakukannya, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Pertama, kalau memang itu bukan pilihan kita yang sebenarnya gitu kan, tidak, kalau dalam bahasa kitanya nggak gue banget gitu, ya udah lebih baik tinggalkan. Tetapi misalnya begini, ada orang lain yang bisa melakukan apa yang tidak ingin kita lakukan lebih baik dan lebih antusias. Nah, kalau misalnya orang pada tingkat-tingkat tertentu, mungkin untuk pekerjaan-pekerjaan yang kita tidak mau lakukan, tapi ada orang lain yang melakukannya secara lebih baik dan antusias, kenapa tidak dialihkan? Apakah itu tidak menyerah pada saat kita meninggalkan Bukan sesuatu dong. yang kita sudah Itu adalah kesuksesan yang lain ketika apa misalnya? Ketika kita melakukan sesuatu yang kemudian maksimal hasilnya daripada kita melakukan sesuatu yang minimal hasilnya gitu. Tapi kalau dikerjakan oleh orang lain gitu kan, karena ini sangat berkaitan juga dengan kesuksesan kita sebagai pribadi, ya kenapa tidak dialihkan? Baik. Nah, kebanyakan orang yang tidak sukses lupa tentang daya alih itu. Jadinya kalau dalam bahasa kerennya kan outsource. Oke. Jadi kalau orang sukses dia sudah memilah nih, mana teman yang bisa dimanfaatkan. Nah, dimanfaatkan itu kan bukan manfaatkan dalam pikiran Dalam arti yang negatif, betul. bukan, ya. Ketika saya misalnya membangun karir keuangan dulu gitu ya, saya melihat nih saya bekerja di lembaga keuangan, gitu kan. Nah, tingkat-tingkat tertentu misalnya karyawan di lembaga keuangan itu mungkin tidak bisa punya kartu kredit, gitu. Nah, kita punya uang lebih nih. Kenapa kita tidak memanfaatkan teman-teman kita yang butuh misalnya daripada misalnya deposito lebih kecil gitu kan, pendapatannya bagi kita, kenapa tidak misalnya jual beli angsuran kepada teman-teman kita gitu. Oke. memanfaatkan Iya, iya. sesuatu yang ada di sekeliling kita. Betul gitu. Itu kita melihat gitu kan hal-hal yang kayaknya orang tidak lihat. Baik. Tadi poin Oke. pertama adalah Betul. paksaan gitu. Iya, Paksaan. Ada hal lain yang Masih perlu banyak sebetulnya Kedua kan. daya Kita- alih, kita ketiga apa lagi? yang kedua adalah bahwa orang-orang sukses itu punya jam terbang. Gitu. Nah, kalau kita tidak pernah karena mungkin kita juga tidak pernah melis ya apa sih sebetulnya pekerjaan-pekerjaan yang mendukung bakat kita gitu, sehingga kita Oke. kabur setiap hari
kita hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sangat rutin, tapi rutin itu yang karena terpaksanya tidak jadi cinta, tidak menjadi keahlian. Apakah mungkin itu dipengaruhi oleh faktor kenyamanan, Mas? Kan biasanya orang kalau sudah nyaman dengan satu rutinitas, dia malas untuk mencari, ini kira-kira masih bisa lebih nggak ya, Betul. misalnya di dalam bidang karir Betul. gitu. Kalau Mas Ferry sendiri Ya, kalau menurut saya lihat kenyamanan itu kan ada yang semu, ada yang betul-betul nyaman. Nah, nyaman yang sebaiknya adalah pada tingkat tertentu kita harus punya sesuatu yang baru dan yang lama yang kita kerjakan lebih baik dialihkan. Nah, jam terbang ini kalau menurut Malcolm Gladwell di dalam bukunya Outliers itu, dia melihat beberapa orang sukses di dunia ini gitu kan, seperti Bill Gates, Steve Jobs, Warren Buffett atau siapa, memerlukan 10.000 jam latihan. 10.000 jam itu kalau ditahunkan itu hanya 3 tahun loh. Tapi bagaimana dengan ada banyak ajang-ajang yang bisa memunculkan orang ke puncak begitu dalam waktu yang singkat? Apakah itu juga bisa disebut sukses atau bagaimana? Sebenarnya sebagai kan stimulus sebagai kompromis. stimulus, sebagai pemicu itu tidak apa-apa. Tetapi orang misalnya gini, bullshit can make you high, but not for a long time. Jadi omong kosong itu bisa bertahan hanya beberapa waktu. Kalau misalnya dalam jangka waktu lama tidak akan bertahan. Sehingga apa gitu? Semua prestasi kita misalnya dari lomba-lomba ya, dari prestasi-prestasi, dari sematan-sematan sertifikat tertentu itu harus tetap ditambah dengan kerutinan kita. Kita tahan lagi, kita harus break lagi. Ada satu lagi yang ingin disampaikan kan? Iya. Nah, jadinya jangan kemana-mana dulu nih pemirsa, karena kita setelah yang satu ini masih akan melanjutkan dialog kita dengan Mas Ferry Faruk. Terima kasih Anda masih bersama kami dan masih bersama Mas Ferry Faruk. Tadi kita sudah bicara masalah keterpaksaan, kita juga sudah bicara soal jam terbang. Ada hal lain supaya kita bisa sukses? Ya mungkin untuk kali ini kita cukupkan 3 ya. Yang ketiga adalah tentang teman curhat. Kita semua orang kan punya teman curhat. Ya. Apakah itu untuk menginspirasi atau untuk mengatur strategi? Ini yang paling penting gitu ya. Bahwa teman curhat kita untuk apa? Gitu. Jadi kalau dalam ilmunya orang penjualan itu ada yang namanya WIIFM. Apa itu? Jadi WIIFM itu what's it in for me. Jadi artinya segala sesuatu itu yang mendekati kita itu harus ditanya. Ini dari falsafah oportunitas gitu kan, tapi bukan oportunis ini. Jadi falsafah kemanfaatan. Apa sih gunanya something terhadap kita? Kita harus punya nih. Nah, karena apa gitu? Ini juga sebuah hasil penelitian bahwa kebanyakan orang pernah bekerja untuk IBM, si raksasa biru gitu kan. Pertama kali dia bikin operating system itu untuk IBM, untuk DOS itu, disk operating system itu. Nah, kita nggak pernah melihat bahwa ada orang-orang tertentu yang menjadi mentor keunggulan atau kesuksesan seseorang. Nah, kita di Indonesia mungkin masih jarang ya mentoring, coaching. Bahkan di kantor-kantor pun saya lihat beberapa ini. Nah, saya kebetulan juga saya seorang mentor di sebuah grup perusahaan gitu. Tapi di perusahaan lain mungkin nggak ada gitu. Bahwa misalnya orang sedang lemah, orang sedang bosan, orang sedang harus ngapain? Harus ada ini yang menjadi motivator seperti menjadi mentoring gitu kan, bahwa ini penting, ini enggak gitu kan. Ferry, apakah ini juga terkait dengan ada yang mengatakan bahwa orang-orang di sekeliling kita adalah orang-orang yang menentukan kita di masa yang akan datang? Betul. Jadi kalau kita ini katanya 20 banding 80 kan. Artinya kita dengan teman-teman kita itu kalau dirasiokan adalah kita akan menjadi 1/5 dari teman-teman akrab kita. 5 orang teman akrab kita. Harus hati-hati. Betul. Jadi kita lihat itu 5 orang ini adalah orang-orang yang idenya baik-baik, gitu kan, gagasannya baik-baik, gagasannya menjulang, banyak terobosan, sukses gitu. Nah, kalau misalnya level finansialnya masih sama seperti kita, level pikirannya masih sama seperti kita, 5 tahun ke depan juga kita nggak akan berubah. Mas Ferry, karena waktu juga sangat terbatas, ini mungkin poin penting lagi untuk pagi hari ini supaya pemirsa yang ada di rumah, pemirsa Indonesia juga bisa mengatakan bahwa sukses biasa. Iya, ya itu. Gimana Mas?
Yang saya akan mengulangi peribahasa dari Aristoteles tadi gitu kan. Iya. Bahwa kita adalah kita yang sering kita lakukan. Adalah apa yang sering kita lakukan. Oleh karena itu, tidak ada kesuksesan itu sebagai sebuah tindakan. Tidak ada ketiban sukses. Kesuksesan adalah habit. Adalah apa yang kita biasakan sehari-hari. Oke, jadi harus disiplin ya Mas ya? Betul, jadi kalau kita disiplin, kita jangan pakai kata disiplin karena itu menakutkan. Oh, oke. Pokoknya kita melakukan apa yang kita sukai gitu kan, setiap hari gitu. Nah kalau bisa melebihi yang dibilang oleh si Malcolm Gladwell itu 10.000 jam, kita akan menjadi somebody. Mudah-mudahan kita sukses. Terima kasih Mas Ferry atas waktunya. Terima kasih Mas Bincang Ferry. banyak pagi hari ini. Dan pemirsa, ini juga menjadi akhir dari pertemuan kita untuk pagi hari ini di cerah dan penuh dengan motivasi tentunya ya. Iya, karena mengawali pekan harus dengan semangat yang baru juga. Kita akan bertemu lagi besok di waktu yang sama. Saya Ajatul Ratma. Saya Isabella Fauzi. Terima kasih. Sampai jumpa. Semangat.